Hai semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Latif dari Program Studi Hukum Masyarakat dan Komunikasi Digital Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan NIM 144250002. Nah teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang rencana penanaman perkebunan sawit di wilayah Papua. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Nah, kalian udah lihat kan video yang tadi? Desember 2025 menjadi babak baru bagi tanah Papua nih teman-teman. Presiden Prabowo Subianto mencanangkan Papua sebagai basis bioenergi nasional melalui ekspansi kelapa sawit skala besar. Tujuannya itu ambisius, yaitu swasembada BBM dan melepaskan diri dari ketergantungan impor. Namun, apa solusi ini jadi masa depan atau justru jadi ancaman ekologis ya? Secara geografis, Papua memang memiliki bentang lahan yang luas dengan curah hujan tinggi yang cocok untuk penanaman sawit. Tapi, wilayah ini juga merupakan benteng terakhir teman-teman, yaitu benteng terakhir dari hutan tropis Indonesia. Alih fungsi dari lahan hutan menjadi perkebunan itu berisiko memicu degradasi bahan organik tanah dan merusak daerah aliran sungai. Kita harus mewaspadai resiko banjir dan longsor berkaca dari kerusakan masif yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Kenapa sih Papua yang dipilih? Secara geografis, wilayah Papua Selatan memiliki topografi dataran rendah yang sangat luas dengan karakteristik tanah organosol dan clay. Hal ini secara teknis memudahkan mekanisasi perkebunan skala besar. Namun, mari kita lihat data tutupan hutannya. Papua menyimpan 35% sisa hutan hujan tropis Indonesia yang masih utuh. Penanaman sawit secara masif berarti mengubah ekosistem heterogen menjadi monokultur. Dalam ilmu geografi fisik, ini akan mengganggu siklus hidrologi. Tanpa akar pohon hutan yang dalam, daya serap tanah terhadap air hujan menurun drastis. Dampaknya apa sih? Dampaknya risiko banjir di musim hujan akan lebih besar dan kekeringan lahan gambut di musim kemarau yang akan memicu kebakaran hutan atau karhutla akan sangat besar kemungkinannya. Perubahan tata guna lahan ini bukan sekedar urusan ekonomi, tapi pergeseran wajah geografis yang permanen. Dari sudut pandang sosial, tanah di Papua bukan sekedar komoditas, melainkan identitas masyarakat adat. Kehadiran perkebunan besar seringkali menyebabkan hilangnya mata pencaharian tradisional seperti berburu dan meramu. Dewan Adat Papua secara tegas menolak rencana ini karena khawatir mewariskan bencana bagi anak dan cucunya. Potensi konflik agraria menjadi tantangan nyata jika hak wilayah tidak dihormati. Berpindah ke aspek sosial, kita bicara tentang manusia dan identitasnya. Bagi masyarakat adat Papua, hutan adalah ibu. Mereka memiliki sistem sosial berbasis hak ulayat, sebuah kepemilikan komunal atas tanah yang sudah ada jauh sebelum hukum negara lahir.
Masuknya korporasi sawit seringkali menciptakan kejutan budaya atau cultural shock. Masyarakat yang terbiasa hidup subsisten dengan mengambil hasil hutan tiba-tiba harus menjadi buruh perkebunan di tanah mereka sendiri. Analisis sosial menunjukkan potensi marginalisasi masyarakat lokal jika mereka tidak memiliki sertifikasi keahlian. Selain itu, migrasi tenaga kerja dari luar Papua atau transmigrasi atau pekerja luar daerah dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik horizontal. Jika dialog antara pemerintah dan Dewan Adat tidak mencapai titik temu yang adil, rencana ini beresiko menciptakan luka sosial yang mendalam di tanah Papua. Secara ekonomi, pemerintah memandang sawit sebagai karunia untuk menekan inflasi energi dan memperkuat ekonomi daerah. Bioenergi dari sawit diharapkan menghemat devisa ratusan triliun rupiah dari impor BBM. Investasi ini juga dijanjikan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Namun, ekonomi berkelanjutan harus dihitung. Apakah keuntungan finansial jangka pendek sebanding dengan kerugian ekosistem jangka panjang? Dari kacamata ekonomi, Presiden Prabowo melihat sawit sebagai emas hijau. Saat ini, Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Namun, kita masih mengandalkan impor BBM fosil yang sangat dipengaruhi harga pasar global dan ketegangan geopolitik. Dengan mengonversi sawit menjadi biodiesel di Papua, pemerintah ingin memotong biaya logistik energi di Indonesia Timur secara dramatis. Namun, kita harus menggunakan kacamata ekonomi makro dan mikro secara seimbang. Secara makro, ini mendatangkan visa. Namun, secara mikro, apakah distribusi kesejahteraan itu sampai ke kantong warga asli Papua? Ada risiko Dutch disease atau penyakit Belanda, di mana daerah terlalu bergantung pada satu komoditas saja. Analisis ekonomi harus menghitung cost of restoration atau biaya pemulihan lingkungan di masa depan. Jika biaya kerusakan alam lebih tinggi daripada nilai ekspor sawit, maka secara jangka panjang ini adalah kerugian ekonomi yang tersembunyi. Rencana Presiden Prabowo di Papua adalah pertaruhan besar antara ketahanan energi nasional dan pelestarian alam. Dibutuhkan tata kelola kawasan yang sangat ketat untuk menjamin keberlanjutan. Papua tidak hanya butuh pembangunan, tapi pembangunan yang adil bagi manusia dan lingkungannya. Itu aja nih teman-teman pembahasan mengenai penanaman perkebunan sawit di wilayah Papua. Dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dengan teman-teman dan diterima dengan baik dan mudah dipahami. Itu saja dari saya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye.